A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Felix Xiao, King Sifrun, dan juga Ustadz Israfil, Bapak Ibu, Ayah Bunda pengurus Masjid Al-Muttaqin, serta Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketetapan yang insya Allah kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya bagi orang-orang beriman tidak ada kamus berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya bagi orang-orang beriman tidak ada di dalam kamus kehidupannya mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Enggak ada. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dari apa yang kita keluhkan. Betul? Maka daripada itu mari sama-sama kita melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya mohon izin ayah bunda, terutama para bunda, bisa yang agak longgar di depannya maju. Kasihan bunda-bunda yang di belakang masih berdiri di pintu. Ya, bisa juga naik ke atas para bunda sekalian. Dan bapak-bapak juga Masya Allah ini bisa merapat bapak-bapak, karena bapak-bapak di luar masih banyak. Dan alhamdulillah, ini sebenarnya tadi Bu Uma sampaikan, ini adalah pengajian ibu-ibu. Pengajian apa? Ibu-ibu. Ya. Kok bapak-bapak ketawa? Masya Allah, dan ini pengajian ibu-ibu yang dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao setiap hari Senin pukul 8 pagi dan sudah berjalan selama 2 tahun. Allahu Akbar. Ya, dan ini juga bagi ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh yang selama ini mungkin belum tahu, setiap Senin pukul 8 pagi itu pengajian sama Ustadz Felix Xiao di sini. Tadi saya tanya, ini pengajian ibu-ibu Ustadz? Ustadz Felix bilang, iya, ini pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak pengangguran katanya. Enggak pengangguran. Maksudnya apa? Bapak-bapak yang mungkin free atau ngantar istrinya atau ngantar anaknya ikut kajian juga boleh. Jadi biasanya kajiannya di bawah Bapak Ibu sekalian, khusus memang buat ibu-ibu, tapi ada space buat bapak-bapak juga. Pagi ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menghadirkan Ustadz Felix bersama King Sifrun. Wah ya, Ustadz Felix insya Allah cukup dikenal. King Sifrun, wah ini dia. Bapak-bapak kayaknya nggak kenal. Ibu-ibu kenal? Ada yang gini, ada yang gini. Oke. Kalau main TikTok, insya Allah kenal? Oh enggak juga. Ya, oke, baik. Ya, berarti ini enggak update. Kalau update, insya Allah tahu King Sifrun. Nah, beberapa hari yang lalu saya silaturahim ke rumah Ustadz Felix Xiao bersama King Sifrun. Mohon izin Bapak Ibu, boleh saya memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Maliki. Biasa dipanggil Maliki, cukup Maliki aja, nggak perlu Maliki Yaumiddin ya. Cukup Maliki aja. Saya asli Pekanbaru, Riau. Saya lahir di Pekanbaru, SD, SMP, SMA di Pekanbaru. Kemudian kuliah ke Kota Malang. Alhamdulillah tahun 2007 bersahabat dengan Ustadz Felix Xiao. 2007 kami ketemu di Bandung, beliau dari Bogor, saya dari Malang. Alhamdulillah sampai sekarang bersahabat. Saya tinggal di Kota Malang, kemudian pindah ke Pekanbaru. Dan pernah tinggal di Turki selama 2 tahun. Dan kemudian baru pulang ke Indonesia.
Saya baru di Bogor 8 bulan Bapak Ibu sekalian. Maka saya wajib silaturahim ke guru saya King Sifrun, kemudian bawa ke guru saya ke Ustadz Felix Yau, dan alhamdulillah pertemuan kita hari ini terjadi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah, saya hari ini sebagai moderator, bukan pemateri. Fahim tum? Pematerinya dua ustadz kita di depan ini. Kita membahas tentang sosok seorang yang istimewa, Bapak Ibu. Kita membahas tentang seseorang. Kita membahas orang loh. Kita membicarakan tentang seseorang. Yang mana seseorang ini istimewa banget, Bapak Ibu. Istimewa banget. Saya sering sampaikan, mohon maaf. Kalau kita mengidolakan seseorang, kalau kita bangga kepada seseorang, selain seorang ini Bapak Ibu, bisa jadi kita akan menemukan kekecewaan. Tetapi ada seorang tokoh, seorang manusia, yang kalau kita pengen tahu tentangnya, kita pengen tahu tentang kehidupannya, semakin kita ulik, semakin kita cari tahu, semakin hati kita bahagia Bapak Ibu sekalian. Ini keren banget. Ini istimewa banget Bapak Ibu. Ini orang, ini sosok, ini tokoh, gak ada habisnya dibahas. Tapi saya mau tanya, sebelum saya beri waktu kepada Ustadz Felix dan Ustadz Sifrun, saya pengen tanya satu pertanyaan ayah bunda sekalian. Mohon izin. Sosok seorang ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti tahu tentang pribadi beliau. Kita mesti tahu tentang keseharian beliau. Pertanyaan saya, adakah kita bersungguh-sungguh mencari tahu tentang kepribadian beliau? Adakah di rumah kita mungkin sebuah buku atau sebuah kitab tentang sirah nabawiyah? Adakah di rumah kita sebuah buku, sebuah kitab yang menjelaskan tentang kehidupan beliau? Yang kita pengen tahu tentang kepribadian beliau sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Yang tentu kita berharap cinta kita kepada beliau inilah yang kelak akan bersambut di akhirat dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak memperpanjang mukadimah, kepada Ustadz Felix Yau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita bisa hadir di sini, tidak mungkin kita bisa menikmati hari ini kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang wajib untuk kita sampaikan ke tiap harinya, tiap waktunya. Karena Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk bisa taat pada Allah, kita perlu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan misalnya sampai hari ini banyak sekali orang-orang yang mereka masih muslim, mereka mungkin menjadi bagian daripada agama kita, tapi tidak menemukan rasa manis atau rasa nikmat dalam keimanan dalam melakukan ketaatan. Maka kita senantiasa berdoa pada Allah. Ya Allah, kita memohon agar kita tuh dimudahkan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya beriman ketika di dunia, tapi kita berharap kalimat terakhir yang terucap daripada lisan kita adalah kalimat tauhid. Sehingga yang Allah sampaikan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, menjadi sebuah kenyataan. Kita menginginkan ketika kita menutup usia,
maka lisan yang terakhir kita ucapkan juga adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka salat dan salam juga kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum mulai materi tentang beliau, kita belum mulai kajian tentang beliau, kita belum mulai sharing tentang beliau, tapi cukup dengan nama beliau saja bahwasanya hari ini Masjid Al-Muttaqin mengadakan Maulid Nabi. Tapi coba lihat berapa banyak sudah keistimewaan-keistimewaan yang kita temukan pada hari ini. Misal, baru pertama kali saya parkir jauh banget ke belakang tuh, dekat puskesmas. Tapi saya bahagia. Kenapa? Karena ternyata parkiran-parkiran sudah penuh. Ini berarti sebelum kita mulai kajian saja, kita sudah memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah ngelihat bapak-bapak pakai seragam. Hari ini bapak-bapak pakai seragam. Biasanya ibu-ibu aja yang pakai seragam. Jadi saya sudah melihat ternyata bapak-bapak sekarang sudah mulai menua kayaknya ya. Alhamdulillah ini spesial juga bagi kita. Kita belum mulai kajian, kita belum mulai sharing, kita sudah dibuat bahagia. Dengan hadirnya misalnya guru kita juga Ustadz Israfil. Hadir juga Ustadz Maliki, jauh-jauh dari Pekanbaru, lalu kemudian menimba ilmu di Malang, menimba ilmu di Turki, lalu kemudian bersarangnya akhirnya di Bogor untuk menemani kita nanti mengurusi masjid, untuk menemani kita dalam memberikan yang terbaik untuk masjid. Kita belum juga mulai kajian tapi sudah sebanyak ini orang-orang yang merindukan Rasulullah. Tadi pas jalan ke atas itu bapak-bapak pada berdiri. Itu saya bingung, ini sudah makhluk qiyam atau memang gak dapat tempat duduk gitu kan. Tapi ini adalah bagian daripada kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu bahwasanya berbicara tentang Nabi Muhammad, kita tidak berbicara seperti orang-orang yang biasa. Kalau orang-orang yang biasa kayak Felix Xiao, ini tidak wajib untuk mencintai orangnya, tidak wajib. Yang wajib adalah kalau yang diucapkan baik itu diambil. Karena kenapa? Karena Felix Xiao bisa benar, besok bisa salah. Ada manusia-manusia yang lain hari ini salah, besok dia bisa benar. Maka kita berdoa pada Allah kan ya, untuk matinya husnul khotimah, untuk diakhiri dengan cara yang baik. Karena bisa jadi dulu-dulu kita salah. Berapa banyak ibu-ibu yang mungkin pada waktu dulunya belum kerudungan, sekarang sudah kerudungan. Ya kan ya? Berarti dulu-dulu ibu-ibu pernah nggak kerudungan. Pernah belum taat pada Allah. Berapa banyak di antara bapak-bapak yang masih SMP ketika disuruh sholat taraweh main-main. Disuruh sholat taraweh malah main sarung gitu kan ya. Disuruh sholat pas SMA masih garuk-garuk gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sholatnya sudah rapi. Artinya apa? Kita semua adalah manusia yang pernah salah dan bisa jadi besok juga buat salah. Itu perlakuan kita terhadap manusia. Nggak ada manusia yang masih hidup yang sempurna kecuali satu orang. Memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan cara kita memperlakukan manusia yang lain. Kenapa? Karena memperlakukan Rasulullah kita berbicara tentang keimanan. Ketika Allah mewajibkan kepada kita dalam salah satu rukun iman untuk beriman pada Rasul, artinya adalah apa? Kita mengambil perkara-perkara yang menyambungkan kita dengan Allah dari Rasulullah. Maka Rasul itu nggak mungkin salah ibu-ibu sekalian. Rasul itu adalah orang yang perlakuannya kita lihat dan kita ikuti. Maka mencintai Nabi Muhammad, mencintai pribadinya adalah perkara yang wajib bagi kita. Itu yang saya maksud tadi. Dan alhamdulillah jamaah di Bogor bukan hanya macet di puncak, kan gitu. Ngelihat di media sosial lagi rame hari Ahad, itu puncak nggak bergerak. Ternyata masih banyak orang-orang yang juga merindukan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Belum mulai kajian sudah rame, sudah padat dan nunggu dari pagi. Bukan karena ada orang tiga ini yang di depan, tapi karena kita disatukan oleh Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbicara tentang ittiba kepada Nabi mulai dengan kecintaan terhadap Nabi.
Karena percuma kalau kita mengerti tentang seluruh kisah Nabi, kita mengerti tentang seluruh konsep-konsep Nabi, tapi kita nggak ada cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak orang-orang yang bahas tentang Nabi, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Misal, nggak kurang-kurang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, orang-orang Barat bahas tentang Nabi. Nggak kurang-kurang mereka muji tentang Nabi. Misal, kita selalu mengulang-ulangi, ada yang namanya Michael H. Hart. Michael H. Hart mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang nomor 1 paling berpengaruh dalam sejarah. Padahal di masa itu umat muslim belum jadi umat yang paling besar di dunia. Orang-orang yang paling besar di dunia waktu itu jumlahnya adalah umat Nasrani. Jumlahnya 1,7 miliar. Kita waktu itu masih 1,4, 1,5 miliar. Sekarang kita sama mereka sudah setara. Tapi dari puluhan tahun yang lalu Michael H. Hart mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang nomor 1. Pertanyaannya, Michael H. Hart bilang Muhammad itu orang nomor 1. Dia ditanya, kenapa kamu bisa bilang Nabi Muhammad ini adalah orang nomor 1 paling berpengaruh dalam sejarah? Bukannya ada Yesus yang pengikutnya lebih banyak. Bukannya ada Isaac Newton yang berpengaruhnya juga banyak sekali di dunia ini. Kenapa Nabi Muhammad? Dia kasih daftar. Kenapa Nabi Muhammad adalah manusia paling unggul? Pertanyaannya, Michael H. Hart beriman atau tidak? Michael H. Hart nggak beriman. Michael H. Hart tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara lagi dengan orang lain, namanya Karen Armstrong. Karen Armstrong ini penulis banyak sekali buku-buku sejarah, penulis banyak sekali buku-buku tentang kemanusiaan. Dia bahas tentang Nabi Muhammad. Dia nulis 2 jilid buku tentang Nabi Muhammad. Berapa buku? Berapa jilid? 2 jilid buku. Satu buku 300-an halaman. Ibu-ibu sudah pernah nulis 300-an halaman tentang Nabi Muhammad? Belum. Dia sampaikan kualitas kepribadian Nabi. Dia sampaikan konsep-konsep kenabian. Dia sampaikan kenapa Nabi Muhammad ini begitu menarik bagi dia. Tapi pertanyaannya, dia beriman atau tidak? Karen Armstrong gak beriman kepada Nabi Muhammad. Dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa senang ibu-ibu di sini ketika maulid Nabi, dia gak pernah rasa. Artinya adalah apa? Dia tahu tentang semua Nabi Muhammad, tapi dia tidak mencintai Nabi Muhammad. Maka dia tidak dikatakan berittiba kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita bicara tentang ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, kita semua cinta dengan Nabi atau tidak? Kita tuh berbicara tentang Nabi, kadang-kadang pasti haru yang sampai ke dalam diri kita. Karena kita semua punya relasi, kita semua punya hubungan dengan Nabi Muhammad dengan satu hal atau dengan lain cara. Misal kalau saya secara pribadi, saya tuh berpikir begini, kalau saya nggak pernah kenal dengan Nabi Muhammad, saya nggak pernah tahu bagaimana cara memperlakukan bapak dan ibu saya dengan baik. Saya nggak tahu bagaimana cara ketika saya ribut dengan istri, saya harus nyelesain seperti apa. Saya nggak pernah tahu bagaimana cara ngobrol dengan anak. Bagaimana cara saya untuk bisa memperjuangkan Islam. Semua kita dapat dari Nabi dan kita semua berhutang kepada Nabi. Betul nggak? Kita marah karena sesuatu yang buruk terjadi pada kaum muslim, kita dapat dari Nabi. Kita senang dengan sesuatu yang baik yang terjadi pada kaum muslim, kita dapat daripada Nabi. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu bagaimana caranya kita bisa mendapat ridho Allah kalau bukan karena Nabi. Betul? Ada yang yakin di sini dengan amalnya masing-masing? Ada yang yakin dengan amal sholat subuhnya tadi pagi? Baca Qur'annya habis subuh, ada yang yakin? Ada yang yakin dengan amal sedekahnya? Ada yang sudah haji, yakin dengan amal hajinya? Nggak ada yang yakin dengan amal kita masing-masing. Satu-satunya membuat saya masih merasa tenang ketika saya hidup di dunia ini walaupun amal saya biasa-biasa aja adalah harapan bahwasanya Rasul pernah berkata, almar'u ma'aman ahabbah. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penting bagi kita mencintai beliau insya Allah. Tapi apa yang menjadi masalah kita kebalikan orang kafir tadi. Orang kafir tadi, mereka nulis buku tentang Nabi Muhammad, mereka bahas tentang Nabi Muhammad,
mereka bisa mempertanggungjawabkan kalau ditanya orang, kenapa Nabi Muhammad itu nomor satu? Kita dikatakan cinta dengan Nabi, cinta, sayang, sayang, kangen, kangen. Merasa malu nggak sebagai umat Nabi? Malu, karena kita belum bisa seperti Nabi. Tapi kalau kita disuruh menceritakan konsep beliau sehingga kita memilih beliau jadi nomor satu, mungkin kita tidak sebaik orang-orang kafir tadi dalam menjelaskan kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu melihat seperti apa Nabi ini kehidupannya. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan saya kaitkan dengan sesuatu yang sangat penting selain daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu momen paling penting dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah ikut kajian saya sudah tahu apa momen paling penting dalam hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Nikah, bukan? Apa momen paling penting dalam hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hijrah, salah. Apa yang paling penting? Yang paling penting dalam momen hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat baik-baik, adalah ketika Rasulullah mengakhiri hidupnya. Betul begitu? Maka Allah memperingati, Allah memberikan kepada kita nasihat ketika Allah menurunkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ayat ini turun, orang-orang muslim kebanyakan semuanya bersenang-senang. Kenapa? Allah menurunkan pertolongan dan kemenangan bagi kita. Sebagaimana judul daripada surat ini, surat pertolongan Allah, surat kemenangan Allah. Seluruh kaum muslimin berbangga, seluruh kaum muslimin bersuka cita. Satu orang menangis, Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menangis? Abu Bakar berkata, ini adalah ayat yang menjadi tanda-tanda bahwa Rasulullah sudah tidak lagi akan bersama kita. Rasulullah sudah akan wafat. Kenapa? Karena Allah sudah menyempurnakan Islam. Kalau Allah sudah menyempurnakan Islam, berarti tugas Rasul sudah selesai. Maka fase paling penting dalam hidup Rasulullah setelah lahirnya adalah beliau mengakhiri hidup. Nah, ini coba kita pengen sambungkan Bapak Ibu sekalian. Pertama kita lihat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dengar daripada Maulid Nabi Muhammad? Kejadian-kejadian sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu aja kejadiannya sudah enggak biasa. Istimewa. Kayak kita belum mulai kajian semuanya sudah istimewa. Sebelum Nabi Muhammad lahir, apa yang kejadian? Yang kejadian adalah tanaman-tanaman yang dulunya nggak pernah berbuah, nggak pernah bahkan tumbuh, nggak pernah hidup, tiba-tiba muncul tunas baru. Ada ibu-ibu yang suka nanam di sini? Ngelihat pernah nanam pohon anggrek tahu? Kalau anggrek udah mau mati, terus kita celupin air, tiba-tiba dia keluar tunas, rasanya gimana? Itu bukan tunas anggrek, pohon. Bukan di Indonesia. Di Indonesia tanam ketela, singkong, langsung muncul tunas. Di Arab, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, pohon-pohon yang tadinya nggak ada kehidupan, tiba-tiba mereka tumbuh tunas. Orang-orang bingung, seperti apa mereka bisa tumbuh tunas? Padahal harusnya pohon ini secara akal sudah mati. Nggak hanya itu, bermunculan sumur-sumur yang sudah kering. Air-airnya keluar semua, seolah-olah menyambut sesuatu yang sangat penting, yaitu adalah kelahiran manusia suci. Pas Nabi Muhammad lahir, apa yang terjadi? Yang terjadi lebih ngeri lagi. Lihat apa yang terjadi? Persia itu punya api yang hidup sudah ribuan tahun. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu orang Persia itu menyembah api. Mereka bilang itu api adalah api suci. Yang api ini tidak pernah padam selama sejarah mereka. Tiba-tiba pas Rasul lahir, api itu padam. Bisa dipahami? Api yang disembah orang, api yang dianggap suci, begitu lahir padam. Singgasananya dan istananya orang-orang Romawi itu retak semua.
berhala-berhala yang di Mekah jatuh. Artinya adalah apa? Coba lihat. Nabi Muhammad lahir, semua orang berkata, malam itu seperti siang. Malam itu tidak seperti malam. Karena malam itu gelap, tapi malam itu bercahaya. Seluruh semesta kayaknya menyambut sebuah kejadian itu. Terang menghapuskan kegelapan. Kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW lahir membawa sesuatu yang kalau kita kaitkan dengan wafatnya beliau, semua simbol-simbol tadi sudah jadi kenyataan. Lihat, lahir, apinya Persia mati. Betul? Pas beliau wafat, Persia tutup. Persia tutup usia. Orang-orang yang menyembah api semuanya sudah pada masuk Islam. Ketika beliau SAW wafat, singgasananya orang-orang Romawi, istananya retak, hancur. Ketika Nabi Muhammad wafat, Romawi sedang dalam keadaan lemah sekali di hadapan pasukan-pasukan Islam. Padahal waktu itu mereka adalah raksasanya peradaban. Nabi lahir, retak, Nabi wafat, mereka sudah mau hancur. Nabi lahir, mati apinya, pas Nabi wafat, maka semuanya orang-orang Persia sudah kebanyakan masuk kepada Islam. Apalagi berhala-berhala hancur jatuh. Pas Nabi wafat, masih ada berhala-berhala yang ada di kota Mekah? Nggak ada. Nabi Muhammad lahir bawa sebuah misi. Nabi Muhammad lahir bawa sebuah tugas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugasnya bukan hanya tugas yang sederhana. Bukan hanya tugas pada saat itu aja. Tapi tugasnya sampai akhir zaman. Ada beberapa hal yang ketika Nabi Muhammad wafat itu belum kelihatan oleh Nabi. Padahal Nabi sudah merencanakan hal itu. Misalnya apa? Bebasnya Baitul Maqdis, bebasnya Masjidil Aqsa. Rasulullah ketika sholatnya senantiasa menghadap kepada Masjidil Aqsa. Selama 13 tahun menghadap ke Masjidil Aqsa, 14 tahun malah lebih menghadap ke Masjidil Aqsa. Belum selesai, tapi rencana kenabian beliau sudah selesai. Bagaimana beliau mengarahkan para sahabat, semuanya sudah selesai. Artinya adalah apa? Para ulama membicarakan kenapa maulid Nabi ini adalah sesuatu yang sangat penting, ibu-ibu sekalian. Lihat, karena dengan maulid Nabi inilah ada hijrah. Dengan maulid Nabi inilah ada Futuh Makkah. Dengan maulid Nabi inilah ada para sahabat. Ada semua yang kita tahu di dalam Islam. Kalau nggak ada maulid Nabi, maka nggak ada semuanya itu. Maka ketika kita berbangga dengan maulid Nabi, kita berbangga dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka misi daripada kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kita lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun gajah, wafat 23 tahun kemudian, wafat 63 tahun kemudian. 40 tahun jadi nabi, 23 tahun mengemban misi kenabian. Berapa lama Rasul nyelesain itu? 23 tahun. Bagaimana caranya? Rasul melakukan sesuatu yang sekarang kadang-kadang gak kita lakukan. Maka coba kita lihat ya. Maulid kita sudah tahu Rasul lahir. Sekarang kita bahas wafatnya Rasulullah. Ada yang tahu berapa banyak sahabat ketika Rasulullah wafat? Rasul memulai dakwah 3 tahun pertama 40 sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasul wafat ada berapa banyak sahabat? Ada puluhan ribu sahabat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang berkata ratusan ribu sahabat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika wafat. Berkembangnya jauh atau tidak? Jauh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, walaupun kegelapan menyelimuti para sahabat, tapi apakah sahabat berhenti sampai di sana? Tidak. Beliau meninggalkan Abu Bakar yang menjadi pengganti beliau, meneruskan tugas-tugas beliau. Lalu kemudian diteruskan lagi oleh Umar bin Khattab
yang kemudian menyelesaikan tugas beliau membebaskan Baitul Maqdis. Diteruskan lagi dengan dengan Utsman bin Affan yang menyebarkan Islam lebih jauh lagi. Lalu diteruskan oleh Ali bin Abu Thalib. Terus menerus misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diambil dan dipakai sampai dengan hari ini. Artinya adalah apa? Pertanyaannya, Rasul benar-benar wafat atau tidak? Rasul benar-benar wafat atau tidak? Secara fisik Rasulullah wafat. Tapi misi kenabian Rasul semenjak maulidnya sampai sekarang gak berhenti. Yang bisa buat berhenti siapa? Kita. Kalau kita lupa misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah perlu maulid Nabi Muhammad. Peringatannya untuk apa? Mengingatkan kepada kita Nabi itu kayak apa. Maka Nabi memulai semuanya itu. Nih, ingat baik-baik. Kenapa kita juga melakukan di sini? Nabi memulai semua itu perluasan daripada ide-idenya, pengkaderan, sehingga beliau tidak benar-benar mati di masjid. Makanya hari ini adalah hari yang sangat spesial karena selain daripada maulid, kita pengen untuk benar-benar serius kembali meningkatkan bagaimana masjid itu jadi misi penyebaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebaran misi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dilakukan di masjid. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, lihat ya. Rasul maulid lahir. 40 tahun jadi nabi. Alhamdulillah maulid tahun ini saya 40 tahun. Tapi jauh dari nabi. Dan gak akan ada nabi lagi. 40 tahun Rasulullah jadi nabi. 13 tahun membangun secara susah, payah. Sampai Allah karuniakan dengan peristiwa hijrah. Di peristiwa hijrah Rasul membangun pertama kali di Madinah Masjid Nabawi. Selama 10 tahun Rasul berdakwah di Masjid Nabawi, mengkader para sahabat 10 tahun sampai wafatnya Rasul, tapi Rasul tidak benar-benar wafat. Hafal ayat ini, inna syani'aka huwal, itu kata-kata siapa tuh? Kata-kata Allah. Untuk menyinggung siapa tuh? Menyinggung kafir Quraisy yang mengatakan, kasihan deh Nabi Muhammad, nggak punya anak laki-laki, nggak ada yang meneruskan dia. Karena orang Arab biasanya yang meneruskan kerjaannya adalah siapa? Laki-laki. Allah katakan, yang ngatain kamu itu yang kesian. Karena mereka yang terputus, karena nggak ada lagi yang melanjutkan mereka. Yang ngomong siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, gitu kan ya. Dan abu-abu yang lain. Mereka bilang Nabi Muhammad terputus. Ternyata yang melanjutkan banyak karena pengkaderan di masjid membentuk dalam tanda kutip anak-anak ideologis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang Ustadz ada juga tuh anak-anak Abu Lahab, iya, tapi lebih canggih, gitu kan ya, anak abu-abu yang lain itu, yang kemudian mereka menyuarakan hal yang sama kayak Abu Jahal, Abu Lahab, kan gitu kan ya. Lah, tapi kita sendiri adalah hasil daripada pengkaderan-pengkaderan yang dilakukan di mana? Di masjid. Berapa lama Rasulullah mengkader di masjid para sahabat? 10 tahun. Pertanyaannya, kalau zaman sekarang kira-kira nih, mohon maaf nih, mudah-mudahan ya, tidak di sini dan tidak di zaman kita. Kita tetap harus introspeksi, tapi pertanyaannya, tapi kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat umat muslim, kira-kira kalau Rasul hadir di sini sekarang, kira-kira gimana? Kira-kira Rasul gimana? Pertama kali yang saya bayangin ketika Rasul hidup di zaman kita, andaikan Rasul hidup di zaman kita, yang pertama kali beliau pasti langsung bilang begini, saya mau pergi. Kemana? Baitul Maqdis. Betul? Terus kita orang Indonesia bilang, tapi kan kita orang Indonesia Rasulullah. Tapi kan kita belum diperintah sama pemerintah kita untuk pergi ke sana ya Rasulullah. Tapi kan mereka kan jauh ya Rasulullah. Kita kan juga banyak masalah. Kemungkinan besar Rasul akan bilang, kalau kalian gak mau pergi, saya sendiri pergi. Bisa difahami? Kira-kira kalau Rasul hidup di zaman kita, ngelihat kita sekarang terpecah belah kayak gini, kira-kira pengkaderan-pengkaderan yang dilakukan Rasul seperti apa? Kira-kira kalau Rasul datang ke masjid-masjid kaum muslimin, kira-kira gimana?
Rasul bukan melihat bahwa masjid-masjid itu jadi persatuan. Tapi masjid-masjid itu justru jadi sumber masalah yang baru. Gimana kita bisa berbicara tentang pengkaderan ittiba pada Rasulullah kalau masjid-masjid tempat paling pertama saja yang dibentuk oleh Rasulullah untuk memperbaiki masyarakat, maka tempatnya rusak. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Maka tanggung jawab kita kepada masjid itu adalah termasuk tanggung jawab yang paling utama dan paling pertama. Maka saya secara pribadi banyak teman-teman yang ketika habis datang kajian ini langsung ngubungin Bunda Umah. Bunda Umah minta nomornya Ustadz Felix, saya mau ngundang ke masjid. Saya bilang mohon maaf, kenapa saya nggak ke setiap masjid? Karena tanggung jawab saya pada saat ini masih di Masjid Al-Mutakin. Kenapa? Karena yang dekat dengan rumah saya. Karena Rasulullah bangun rumah dekat masjid dan mengusahakan agar masjid itu menjadi tempat perbaikan umat. Pertanyaannya, Rasul lahir itu Kisra menyaksikan apinya mati. Dan ketika Rasul wafat, beneran Persia itu bubar oleh cahaya Islam. Ketika Rasul lahir, singgasananya Romawi itu bergetar, pilar-pilarnya patah. Dan benar ketika Rasul wafat, Romawi menyaksikan cahaya Islam datang menggantikan mereka dalam bentuk kebaikan. Ketika Rasul lahir, berhala-berhala jatuh. Dan kemudian ketika Rasul wafat, Mekah dan Madinah diliputi oleh kedamaian yang dibawa oleh Rasulullah. Pertanyaannya, Rasul mulai itu di mana? Masjid. Rasul memulai persatuan umat di masjid. Merencanakan untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia di masjid. Rasul kita baca kisah romantis Rasul dengan Bunda Aisyah di mana? Di mana? Di masjid. Kita baca segala sesuatu tentang ibadah Rasul, aktivitas Rasul, ajarnya Rasul. Rasul menyatukan seluruh umat masyarakat di mana? Masjid. Menyelesaikan permasalahan umat di mana? Masjid. Ngasih keputusan politik, masjid. Ngasih keputusan hukum, masjid. Rasul memulai dari masjid karena perbaikan kepada masjid adalah perbaikan kepada umat. Makanya kalau kita bicara, andaikan misalnya ya, Masya Allah, kita sudah punya orang tua yang berkomitmen. Berapa banyak masjid-masjid yang lain yang mau nerima misalnya orang-orang muda kayak gini misalnya. Kita punya Pak Noviar, kita punya Abah Rahmat, kita punya Pak Sigit, kita punya pengurus-pengurus kita yang Masya Allah berkomitmen pada itu semuanya. Maka kalau andaikan Bapak Ibu sekalian, kita punya masjid, masjid kita ini gak jadi perbaikan bagi tempat-tempat di sekitar kita. Atau bahkan kalau kita di Bogor Utara, tapi Pak Noviar mohon maaf, kalau Bogor Utara doang ini masjid kekecilan. Karena ini ternyata masjid yang paling besar di Bogor Utara Pak. Dan ternyata bukan hanya Bogor Utara, tapi mungkin seluruh wilayah Bogor. Maka kita coba untuk meniru Rasulullah dari coba untuk mengembalikan aktivitas-aktivitas kita untuk menghidupkan masjid. Karena kalau masjid ini hidup 10 tahun aja kita melakukan dengan benar atau mencoba melakukan dengan benar, insya Allah apa yang dibuat oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bisa untuk menjadi manfaat-manfaat bagi kita. Ngeri gak sih Bapak Ibu sekalian ngelihat TV sekarang? Pertanyaannya sederhana, kita nggak usah bicara orang-orang dewasa deh. KDRT kemarin yang mukulin istrinya, lihat. Kita nggak usah bicara orang-orang yang sudah dewasa deh. Kita bicara anak-anak SD sekarang. Apa kriminal apa yang belum dilakukan sama anak-anak SD sekarang? Coba saya tanya, kriminal apa? Kalau zaman dulu di masa saya, anak SD paling pol maling. Paling pol. Itu pun bukan maling untuk apapun, gengsi. Paling pol di zaman saya. Tapi di zaman sekarang, ibu-ibu tahu, bukan pernah terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Anak kelas 6 sudah melakukan, mohon maaf, pemerkosaan secara berjamaah. Lihat di TV. Pertanyaannya, yang mau disalahin siapa? Orang tuanya? Gak bisa. Kenapa orang tuanya gak bisa disalahin? Karena orang tuanya produk daripada kesalahan juga. Lalu kenapa orang tuanya bisa produk daripada kesalahan? Karena pemerintahnya tidak perhatian. Iya, kita udah tahulah pemerintahan gak perhatian. Tapi permasalahannya lagi apa? Karena masjid-masjid tidak berfungsi. Karena kalau kita menjadi orang muslim, meniru Rasulullah, semua masalah kita sudah sepakat.
meniru pada Rasulullah, semua masalah diselesaikan di mana? Kita nggak berharap kita bisa nyelesain masalah semua orang sih di masjid. Kita berharap kita bisa sedikit demi sedikit lebih bermanfaat kepada orang. Kita bisa sedikit demi sedikit memberikan solusi pada orang. Misal tadi yang disampaikan sama Ustadz Maliki. Mungkin di sini masih sedikit, tapi di kota besar sudah banyak. Orang dikit-dikit bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak merasa diterima di masyarakat. Karena dia mau pergi ke psikolog, psikolog mahal. Karena dia mau pergi ke psikolog, ngantrinya lama. Bisa nggak sih masjid menjadi sumber perbaikan bagi umat di bidang misalnya pemikiran, healing pemikiran? Bisa nggak sih anak-anak muda ini jangan sampai mikir ke sana? Bisa nggak sih anak-anak muda ini kita coba dekatkan dengan Rasulullah? Bapak Ibu, saya itu baru masuk Islam umur 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, dan ketika saya masuk Islam, mengenal Rasulullah itu sudah benar-benar memberikan manfaat. Gak usah belajar, gak usah ngafalin Quran. Mengenal Rasul saja itu sudah memberikan banyak sekali manfaat. Banyak sekali kebaikan bagi diri kita. Apalagi tambahan kita ngafalin Quran, tambahan kita ngerti tafsirnya, tambahan kemudian kita memperbaiki sholat kita. Tapi itu yang menjadi PR kita bareng-bareng. Maka insya Allah hari ini saya ngasih spill, saya ngasih sedikit bocoran. Hari ini insya Allah kita mencoba, makanya saya bilang ini Ustadz Maliki datang ke Bogor. Kan sayang kalau kita tidak manfaatkan dan eksploitasi, betul. Maka kita bilang ayo bantu bareng-bareng kita untuk di masjid. Ini King Sifrun sudah ngontrak di mana, sebelah sini ya? Oh sebelah sini. Sudah ngontrak di dekat masjid. Masa sih tidak bisa kemudian memberikan kebaikan bagi masjid? Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah cara bagi kita untuk meningkatkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah lewat kecintaan pada umatnya. Gimana caranya? Yuk kita bareng-bareng kita tingkatin lagi bagaimana caranya masjid bisa berfungsi sebagaimana zamannya Rasulullah, menjadi madrasah bagi umat, menjadi sekolah bagi umat. Insya Allah nanti kita akan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Felix Xiao. Ayah bunda, para hadirin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya terpaku tadi dalam sebuah kalimat yang Ustadz Felix sampaikan. Jujur sebenarnya itu sebuah kalimat yang masih belum bisa saya terima. Beliau sampaikan tadi bahwa justru momen yang paling berkesan dan terbaik semasa hidup Rasulullah itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Saya nggak bisa terima itu. Kenapa? Mungkin itu terbaik bagi Rasul karena telah selesai tugas beliau. Tetapi sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kepada kita. Meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang telah sempurna hadirnya Islam. Kesempurnaan Islam, apakah telah hadir di dalam kehidupan kita? Itu adalah momen terbaik dan berkesan bagi Rasulullah. Tetapi bagi kita, apakah momen kesempurnaan Islam itu telah hadir dalam kehidupan kita? Terutama untuk memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kita, terutama bagi para pemuda dan pemudi di sekitar kita. Ayah bunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan nanti di sesi akhir kita ingin mengajak ayah bunda ikut terlibat di dalam program memakmurkan al-muttaqin dan kepemudaan dari masjid. Insya Allah ada sesi di akhir nanti dan kita akan dengarkan penyampaian materi dari King Sifrun. Jadi ketika saya share posternya, kemudian ada yang tanya, yang dua pakai Ustadz, yang satu pakai King Sifrun katanya. Ini nggak salah tulis katanya. Ayah bunda yang belum kenal, kalau ada Instagram atau TikTok, silakan di searching King Sifrun, ya. Kalau belum tahu King Sifrun, berarti
kudet, kurang update ya. Ternyata tandanya sudah tua ya. Pak Nopi aja tua juga tahu King Sifrun ya Pak. Masya Allah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada King Sifrun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, ibu-ibu, Bu Uma and the gang, Ustadz Felix. Ternyata Ustadz Felix masih sama. Seperti terakhir ngisi sama Ustadz 2 tahun lalu Ustadz di masjid sini. Dan Ustadz Felix sebelum ngisi selalu memberikan pesan yang sama. Aku sedikit aja, antum yang banyak. Sekarang udah hampir 10:30. Ya, Ustadz Felix masih sama. Intinya Ustadz Felix masih orang yang sama. Itulah Ustadz Felix. Karena Ustadz, kalau antum beneran sedikit, aku yang banyak, orang yang ditanya tadi kenal Sifrun terus dia geleng, ngelempar HP dia. Ya gitulah emak-emak ya. Dan Pak Noviar dan Pak Sigit, terima kasih Bapak-Bapak Ketua DKM. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita dikumpulkan karena cinta kepada Nabi. Kita dikumpulkan karena kita ingin berjumpa dengan Nabi. Kalau Ustadz Felix tadi menyebutkan bahwasannya Rasul itu meninggal adalah peristiwa yang paling besar sebab beliau telah menyempurnakan agama di dunia. Maka menjadi pertanyaan berikutnya, Rasul sekarang ngapain? Rasul sekarang ngapain? Boleh duduk Ustadz? Duduk aja Ustadz. Gak enak. Oh suruh berdiri. Ada kursi yang lebih tinggi nggak? Iya, pemuda jumbo gitu ya. Kayaknya kalau duduk lebih enak. Gak sopan gini masuk. Oke. Rasul ngapain? Ada dalam surat Ali Imran. Teman-teman coba buka surat Ali Imran. Ayat keberapa ya? Wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwata. 100 berapa Ustaz? 59. 169. Tenang, ada Ustadz Israfil. Tafsirnya nanti. Jadi sungkan kalau pakai Al-Quran. Oke, sekarang kita buka Lukas ayat ke-15. Pakai Injil aja karena ada Ustadz Israfil. Nah, Injil itu bilang Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah, mengajarkan kitab-kitab Yesaya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengatakan tidak akan ada rihlah kecuali 3. Al-Masjidil Hadah, masjidku. Masjid Nabawi maksudnya, bukan Al-Mutakin. Ini masjid saya. Kemudian wal Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa. Tidak ada rihlah, tidak ada healing, tidak ada trekking, tidak ada hiking kecuali 3. 3 hal ini. Antum healing selain ke masjid, ya stres. Puncak, ya tambah stres. Macet. Nah, healingnya Nabi kemana? Masjid. Bahkan kalau teman-teman lihat trekking terjauhnya Rasul di dunia, trekking terjauhnya adalah ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram, ilal masjidil minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Trekkingnya itu dari masjid ke masjid. Terus kemana paling jauh? Sidratul Muntaha. Ngelewatin Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur naik, itu langit ke-7, naik ketemu sama Allah. Jadi ke masjidnya Ibrahim di langit ke-7, lalu naik ketemu sama Allah. Trekking Nabi itu ke masjid. Balik lagi ke ayat wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Ini kisah, background story-nya adalah kisah sebada perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang di mana Rasul kehilangan 3 orang yang paling disayang. Salah 3 orang yang cukup sangat amat disayang oleh Rasul. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah. Saking Rasul sayangnya, Rasul itu rela untuk nasabnya Zaid itu disandingkan ke Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sampai tegur sama Allah, jangan. Nanti kacau nasab.
Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini siapa? Sepupunya Nabi, keponakannya Nabi. Yang ketika perang Khaybar, Rasul berhasil menaklukkan Yahudi, musuh terberat kita hari ini. Rasul bilang ketika Ja'far datang, aku nggak tahu kebahagiaanku lebih besar mana, Ja'far datang atau menangin ngalahin orang-orang Yahudi. Sebesar itu. Dan yang ketiga, orang yang meninggal itu Abdullah bin Rawahah, penyairnya Rasul. Rasul punya 4 penyair, salah satunya Abdullah bin Rawahah. Mereka meninggal. Lalu Allah menyampaikan wala tahsabannalladzi naqutilu fi sabilillahi amwata. Mereka enggak mati. Mereka itu hidup di sisi Allah. Sebagai apa? Menjadi burung-burung yang keliling-keliling di surga. Disimpan di tembolok burung-burung yang berwarna hijau keliling di surga. Pertanyaannya, ini para ulama Masya Allah menjawab, kenapa sih kok gabut banget di surga, keliling-keliling surga? Bandingkan redaksi tentang surga bagi orang-orang yang beriman setelah melewatin fase akhirat. Mereka bertelekan di surga, mereka kemudian menikmatin buah-buahan yang ada di surga. Tapi orang yang sebelum akhirat itu diciptakan, sebelum hari akhir itu diadakan, mereka kok keliling-keliling surga. Kenapa? Karena mereka 3 orang tadi itu ketika meninggal langsung masuk surga, tapi dia bilang kepada Allah, ya Allah titip salam buat Rasulullah. Nah, para ulama menjawab, kenapa kok mereka melakukan itu? Kenapa kok mereka tidak menikmatin surga? Tidak secara literally disebutkan mereka makan buah-buahan di surga. Para ulama menjawab, sebab kenikmatan surga tidak akan sempurna sebelum Rasulullah hadir di surga. Para sahabat itu ngerasa kurang. Jadi mereka mubeng-mubeng ngeliatin surga, nikmatinya nunggu Rasulullah datang. Hak kita sudah dipenuhi sama Rasulullah di dunia, agamanya sempurna. Sekarang hak-hak orang yang syuhada. Itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 170. Rasul itu menyempurnakan hak surga. Disiapkan surga supaya lebih sempurna. Nanti jenengan-jenengan semua Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan sudah bersiap masuk ke surga, Rasulullah yang bukain pintunya, surganya sudah siap dengan kesiapan yang paling sempurna dan paling paripurna. Coba, sayang nggak Rasul sama kita? Sayang. Bahkan meninggalnya Rasul, menjauhnya Rasul dari kita, gara-gara Rasul cinta sama kita. Disiapkan surga untuk kita. Menemani para syuhada yang sudah datang di sana dulu, supaya mereka juga membantu persiapan surga untuk kita. Dan Nabi SAW itu menjadikan masjid dengan segala fungsi kehidupan. Jadi hidupnya Nabi nggak kuat lama-lama berdiri. Susah nih sama orang-orang tua yang suka berdiri, dikit-dikit berdiri itu. Enak duduk, bisa gerakin tangan gini ya. Gitu. Insya Allah. Izin ya Ustadz Maliki sama Ustadz Felix. Ustadz Maliki ini bukan murid saya, meskipun dia bilang saya berguru sama Sifrun. Dia adalah gurunya guru saya. Jadi saya punya mentor di kampus yang ngehijrahin saya. Dia bilang, aku punya guru di Malang namanya Maliki. Nah, inilah orangnya. Pas saya cari pergi ke Turki. Nah, sekarang datang sendiri. Itulah konotasi dari jalangkung jalangsep. Datang nggak diundang, pulang nggak dijemput, nggak diantar gitu ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Rasul itu kisaran hidupnya ada di masjid. Masjid itu berfungsi secara utuh. Dan Masya Allahnya kalau teman-teman tahu lagu Lir Ilir, tahu nggak lagu Lir Ilir? Ada yang tahu nggak? Lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo, tak senggo temanten anyar. Mohon maaf yang Sunda-Sunda, dan mohon maaf 2 orang ini adalah orang Sumatera. Ya, udah Sumatera, ada yang Cina pula gitu ya, agak susah.
Inilah dominasi Jawa. Mohon izin, Sat. Ya, presiden harus Jawa, itulah ya. Mereka berdua gak bisa. Coblos saya itu ya. Gak bisa, bukan Jawa, bukan Jawa. Mau ibu kotanya dipindah tetap Jawa. Nah, naskah berikutnya Sunan Kalijaga mengatakan cah angon, penekno blimbing kuwi. Cah angon itu artinya kalau di Jawa adalah bocah sing ngangon. Ngangon itu dia punya ternak. Jadi cah angon itu artinya penggembala. Cah angon penekno blimbing kuwi. Naik pohon blimbing itu. Lunyu-lunyu penekno meskipun hujan dan sedang lunyu, licin, tetaplah naik. Kanggo basuh dodotiro, untuk membasuh pakaianmu. Ini kalimat bikinan siapa? Kalimat bikinan Sunan Kalijaga. Dan job desk Sunan Kalijaga selain dia membudayakan, mensinkretisasikan dakwah. Apa sih sinkretisasi? Sinkretisasi itu gak selalu negatif. Sinkretisme itu yang dilakukan secara tepat hasilnya sebagaimana Islam yang ada di Jawa. Islam yang luas, Islam yang kemudian bisa masuk kemana-mana. Salah satu keberhasilannya Sunan Kalijaga adalah merubah perspektif tentang wayang menjadi nilai-nilai ketauhidan. Kalau teman-teman tahu Semar, Semar itu adalah gambaran tentang Gusti Allah orang-orang Jawa. Coba. Jadi Allah itu punya sifat, Allah itu maha kaya, Allah itu siksaannya maha keras, Allah itu dia kemudian maha kuasa. Jadi di pewayangan itu nanti diposisikan Semar itu paling kuat dan semua sifat-sifat itu sama orang Jawa digambarkan le Allah itu maha kaya berarti gendut. Iya. Orang Jawa itu gambar gitu. Le Allah itu dia siksaannya itu pedih berarti mukanya agak serem sedikit. Tapi Allah maha pemurah. Ah, maka seremnya lucu. Coba badut. Ini ya nih. Karena julukan Semar yang lain itu badut. Kalau teman-teman tahu Candi Badut ya itu candinya Semar. Di mana ini peninggalan Hindu, peninggalan Buddha itu semuanya kenal Semar. Tapi dirubah konotasinya menjadi konotasi ketauhidan. Termasuk hari ini aku bilang ke Ustadz Ismail, saya bilang ke beberapa ustadz, termasuk Ustadz Umar Mita yang pernah Ustadz Felix anterin. Saya bilang, Ustadz, kalau sekarang kita punya idealisme tidak mau menggunakan urban pop yang sekarang dikonsumsi sama anak muda, dalam artian tidak menggunakan wasilah sinkretisme dalam berdakwah, memberikan nilai dari budaya yang mereka konsumsi, pilihannya cuma satu, mereka akan tinggal pergi jauh daripada dakwah. Karena kalau kita bilang, lu army, lu sakit, lu suka BTS, lu gak layak pergi ke masjid, dia lebih milih Namjoon daripada Ustadz Felix Xiao. Dia lebih milih Taehyung daripada Ustadz Malik meskipun dari Turki, tapi Taehyung dari Korea. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan nilai dari apa yang mereka konsumsi supaya mereka lambat laun menyadari bahwasannya apa yang dimiliki Allah dan Rasulnya lebih berharga, lebih baik daripada itu semua. Cak Angon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasannya ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah itu tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali dia adalah cah angon. Kecuali dia adalah seorang penggembala. Ini Sunan Kalijogo dia berdakwah lewat budaya, lewat kesenian, tapi di sisi lain dia mensistem tata letak kota.
mensistem tata letak kota. Coba perhatikan tata letak kota yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo yang sekarang itu sangat dibutuhkan oleh anak muda. Tata letak kotanya namanya adalah Catur Gatra Tunggal. Nopo itu Catur Gatra Tunggal? Mohon maaf orang Jawanya keluar. Catur Gatra Tunggal itu catur artinya 4. Gatra itu artinya elemen. Tunggal itu artinya 1. Avatar, bukan. Air, api, bumi, angin gitu ya. Bukan, catur iki 4. Gatra itu adalah elemen yang tercampur menjadi tunggal. Oke, maksudnya apa? Tata letak kota itu senantiasa tidak terpisahkan dari 4 elemen. Elemen spiritual dan pendidikan, elemen politik, elemen ekonomi, dan elemen sosial. Maka masjid yang dibangun oleh para sunan di Jawa itu sangat banyak ditemukan. Dia itu tidak pernah terlepas dari adanya alun-alun, adanya tempat Pemda, Pemkot maupun keraton, dan juga adanya pasar. Dan pusat mereka semua itu yang menjadi tunggal adalah masjid. Makanya kalimatnya dalam lirik-ilir, cah angon, apapun kesibukanmu sebagai cah angon, yang ngerumput, yo kemudian antum dagang di pasar, yo antum ngeriung secara sosial, yo antum memimpin pemerintahan, karena tidak ada pemimpin yang layak mimpin kecuali dia punya skill yang baik dalam mengangon entah ternak maupun apalagi manusia. 4 hal itu yang kemudian disatukan. Lu mau sibuk apapun, penekno blimbing kuwi lu nyulunyu penekno. Sak sibuk apapun gak peduli, pokoknya kamu harus naik blimbing itu. Apa itu blimbing? Teman-teman, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kalau pernah ngupas blimbing, sisi blimbing ada berapa? Ada 5. 5 itu sholat 5 waktu. Lu mau dagang setelah, tapi wayai sholat, munggao sholato nang masjid. Sholatlah di masjid. Penekno. Kenapa kok menek? Karena sholat itu perintah yang langsung Allah berikan kepada Rasul secara menek. Mi'raj itu artinya naik. Tangga yang mengantarkan Rasul ke naik. Isra Mi'raj perjalanan dari masjid ke masjid. Untuk apa keberadaan masjid itu? Menghantarkan jiwa manusia naik ketemu sama Allah. Maka salah satu teknik mengangonnya orang Jawa itu adalah teknik mengikat pasak. Jadi di masjid itu biasanya kalau teman-teman perhatikan di masjid-masjid gede bikinan para wali, ruangan utamanya itu biasanya pasaknya ada 4. Tadi cerita pasaknya ada 4 apa? 4 pemimpin. Kita punya pemimpin Khulafaur Rasyidin sing 4. 4 itu dinamakan sebagai guru pasak atau pasak guru. Jadi yang memasang itu adalah guru, yang kalau jenengan mau cari gurunya biasanya ada di pasak-pasak. Dan ini tradisi diajarkan oleh Nabi sejak lama. Dari hadis di mana Rasulullah ketika menebang pohon kurma, pohon kurmanya ketika Rasulullah punya mimbar, pohon kurmanya ditinggal. Pohon kurmanya itu dulu pasak ketika Rasul senderan saat ngajar atau saat berkhutbah. Sampai nangis. Nah, dipakai prinsip ini, guru-guru itu ada di pasak-pasak. Nah, kalau bapak-bapak bilang ke saya, Ustadz, masuk aja di dalam, ngajarin orang-orangnya di dalam. Saya nggak mau, saya maunya di situ. Nyari pasak. Oh, di dalam kayak di rumah ya Pak. Gak berasa di masjid, mending aku di rumah. Ada minuman, ada makanan. Di situ. Maka pas ini kalau jenengan-jenengan ke Nabawi itu juga dilihat pasaknya. Pasak nomor berapa, pintu nomor berapa, di situ ada ustadznya. Pasak guru. Dan juga apa kok itu pasak guru? Ke dalam ngangon wedus itu ada ditancapkan ke pohon. Biasanya kalau sedikit beberapa ternak itu ditancapkan, kalau banyak pemimpinnya yang ditancapkan. Pemimpinnya ditancapkan, semuanya kawanannya dilepaskan, tapi selama pemimpinnya di sini ujung-ujungnya mereka pulang. Itulah makna dari catur gatra tunggal. Lu mau sibuk di 4 bidang apapun di dunia ini, kesibukanmu lunyu-lunyu penekno pasakmu itu masjid.
Pasakmu itu adalah masjid. Maka di dalam kita beribadah kepada Allah ada kalimat penekno. Penekno itu naikilah. Penekno blimbing kuwi kanggo basuh dodotiro, membasuh kelambimu. Kenapa kok sholat itu ada kaitannya membasuh baju? Karena yang dibersihkan pertama kali itu adalah pakaian kita. Allah tidak menilai wajah kita, harta kita, kecuali keimanan kita. Di mana Allah sendiri bilang, walibasut taqwa dzalika khair. Sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian ketakwaan. Bagaimana cara membersihkannya? Adalah sering-sering pergi ke masjid. Ketika sholat itu mi'rajlah kepada Allah. Kenapa kok kudu munggah? Teman-teman ibu-ibu sekalian, penyakit mental, salah satunya penyakit mental itu adalah penyakit di mana dia itu merasa loneliness. Loneliness itu 90%, 98% orang itu loneliness. Sehingga kenapa band-band itu masuk, kenapa K-pop itu masuk, mereka menyediakan pelayanan parasosial. Menghalu ketika lu punya masalah, idolmu ada di situ. Yang menunggu ke kamu untuk kamu cerita. Kalau di BTS namanya Magic Shop. Magic Shop. Padahal Allah dalam Quran bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa lek kamu sendiri susah, cemas, sedih, punya mental issue, aku itu deket loh, Nak. Aku itu deket loh, Nduk. Aku itu deket loh, Pak. Aku itu deket loh, Bu. Tapi kita selama sholat, ketika menek blimbing, ketika mengkonsumsi blimbing itu nggak menek. Akhirnya memakan blimbingnya itu adalah memakan blimbing tanpa aktivitas mi'raj, tanpa aktivitas naik. Sehingga tanpa rasa. Justru kita yang seperti itu bisa layak dikatakan gila. Kenapa kok gila? Coba lihat di sini di komplek belakang itu ada namanya Pak Mardi. Pak Mardi itu hampir tiap hari teriak-teriak di sebelah rumah saya, woi, gitu ya. Dia teriak-teriak. Pertanyaannya ngomong sama siapa? Ngomong sendiri, betul ya? Dia ngomong sendiri. Kalau mau berhenti kasih rokok, rokoknya habis teriak-teriak lagi. Orang gila ngomong sendiri. Lek jenengan sholat tidak ada connecting yang naik kepada Allah, jenengan gila. Mohon maaf, jenengan gila. Karena atahiyat sholat kita itu diawali membesarkan nama Allah, diakhiri dengan mengutip kalimat percakapan Rasulullah dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika di Sidratul Muntaha Rasul mendekat kepada Allah, Rasulullah mengatakan, salam kehormatan kepada engkau wahai Allah, semua keberkahan milikmu dan semua keselamatan hanya punya engkau dan semua kebaikan ini punya engkau. Dan Allah kemudian menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau itu nabiku dan salam keselamatan untukmu juga dari Tuhanmu. Dan selanjutnya, itu kalimat interaksi antara Allah dan Rasulnya. Lek kita tidak punya pemaknaan yang mi'raj naik ke Allah, ketika kita sholat, kita ini gila ngapunten. Makanya gimana untuk menghidupkan itu, kita membangun koneksi itu usahanya bukan sekali dua kali. Koneksi itu pergi ke masjid gak setahun sekali maulid dan orang ngono ceritane. Gitu ya. Dan masjid itu diadakan untuk terbuka. Mentang-mentang itu orang pendosa pernah datang ke masjid, giliran datang di masjid didorong diusir. Kenapa kok begitu? Kenapa kok saya aktif ngidupin Masjid Al-Mutakin? Karena anak saya pergi di masjid komplek didorong diusir. Anak kecil kok dibawa ke masjid. Yang boleh ke masjid itu kalau akalnya sudah sempurna. Akalnya sudah sempurna, dia lebih milih BTS Pak daripada pergi ke masjid. Gak punya kebiasaan pergi ke masjid. Loh susah. Ada orang mabuk pergi ke masjid, didorong diusir. Loh, terus dia mau bertobat kemana?
Balik lagi ke teman-temannya yang mabuk, di mana orang teman yang mabuk sudah tak tungguin, sudah tak siapkan gelasnya buat kamu. Ayo minum lagi, tak bayarin loh. Kok lebih baik dia daripada kita? Nah, sehingga teman-teman sekalian, bahwasannya kenapa kok kita perlu hidup di masjid? Kenapa kok kita perlu ada keterikatan di masjid? Innama ya'murullahi masajidallahi man amana billah. Orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah punya hasrat memakmurkan masjid. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Dia menegakkan sholat belimbing sing limo kuwi, kemudian dia bersedekah, berzakat, kemudian dia menginfakkan sebagian hartanya, kemudian dia apa? Walam yakhsha illallah. Dari itulah kemudian hatinya menjadi kuat, sebab dia tidak takut, tidak cemas, tidak overthinking, tidak trauma, kecuali takutnya, cemasnya gara-gara Allah. Dia takut Allah gak ridho sama aktivitas ekonominya, dia takut Allah itu meninggalkan dia gara-gara aktivitas politiknya, dia takut Allah itu mencuekin dia gara-gara aktivitas sosialnya yang tidak diridhoi sama Allah. Walam yakhsha illallah. Maka di antara 7 orang yang kemudian mendapatkan naungan Allah, ketika dia tidak ada naungan saat menuju surga, kecuali naungannya Allah adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor pertama itu al-imamul adil. Yang nomor 2 kemudian wasyababun nasya'a fil masajid fi ibadillah, yakni pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga itu siapa? Yang ketiga itu adalah rojulun kolbuhu, di mana orang-orang laki-laki ini dia punya hati, hatinya itu kenapa? Yu'allaq. Hatinya itu tertambat di masjid. Rojulun kolbuhu mu'allakun fil masajid. Jadi hatinya itu jadi seperti mu'allak. Kalau teman-teman cari kata mu'allak di dalam Al-Quran, kita bisa nemukan di kalimat surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Allah itu menciptakan dari alaq. Bentuk awalnya itu alaq. Tahu jenengan alaq? Alaq itu adalah daging yang menempel dari darah. Dia seperti lintah menyedot. Nah, kalau kita pengen punya mental yang kuat, jiwa yang kuat, Allah bilang wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Nabi bilang rajulun mu'allaku fil masajid. Qalbuhu mu'allakun itu artinya orang yang punya hati, hatinya itu menjadi inang bagi masjid. Hatinya tertambat, hatinya terikat, hatinya tertawan oleh masjid. Dari situlah kemudian dia punya mental yang sehat. Jadi hati kita itu harus menjadi lintahnya masjid. Yang nyerap sumber daya keberkahan, kerahmatan, keridoannya Allah dari masjid. Di mana kolbuhu kita itu setiap 5 waktu itu menek blimbing. Lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodotiro, supaya nanti ketika kita bertemu dengan Allah, apa yang kita pakai, apa yang ada di fisik kita yang menjadi pakaian kita itu sudah bersih dan layak disebut kepada Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah bersih, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sini masuk ke surga yang sudah tak siapkan sebelumnya buat kamu. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada King Sifrun yang telah menyampaikan materi luar biasa. Ayah bunda yang kami cintai karena Allah, tadi King Sifrun mengutip sebuah syair yang digugah oleh Sunan Kalijogo ya, Sunan Kalijogo. Dan beliau mengatakan, Ustadz Felix sama saya karena orang Sumatera nggak ngerti katanya. Saya nggak terima itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya istri saya dan istri Ustadz Felix itu orang Jawa. Istrinya King Sifrun orang Sunda. King Sifrun sendiri orang Jawa Timur yang paling ujung udah nyampe ke Bali gitu. Ya.
Jadi sebenarnya kalau yang soal-soal Jawa, Masya Allah, kami ngerti gitu. Ya. Tapi ini kita bukan ngomongin suku. Karena bait yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga tadi, itu maknanya luar biasa. Dan insya Allah kita akan coba. Cah Angon, yaitu orang yang ngemong kalau kata orang Jawa. Wah ya, udah kayak orang Jawa kan? Iya ya. Ngemong itu apa? Ngerumat. Ngerumat itu apa? Apa bro? Alah, susah mah sama orang Sumatera. Ngerumat itu ngerawat. Memelihara. Memelihara, mengasihi, menyayangi, memperhatikan. Ah ya, Jawa. Jawa. Oleh sebab itu ayah bunda, izinkan saya dieksploitasi oleh Ustadz Felix, boleh? Baik, saya mohon izin, saya ada slide PowerPoint. Nah ini dia. Ini dalam rangka untuk dieksploitasi kata Ustadz Felix Yao. Dan sebenarnya ini adalah programnya King Sifrun. Ya, ini programnya King Sifrun. Saya kebetulan yang akan mendampingi Kang Sifrun juga atas arahan dari Ustadz Felix Yao. Boleh Kakang di full screen kan Kang? Oke. Temanya apa? Saya menyampaikan bahwa bersama pemuda dari Al-Muttaqin untuk dunia. Apa itu? Ayah bunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini dia. Namanya resting time. Kalau tadi King Sifrun bilang, mohon maaf, anak-anak muda itu punya tempat untuk mereka curhat. Punya tempat untuk mereka membonding diri mereka dengan persoalan-persoalan kejiwaan yang mereka alami. Sayangnya nggak nemukan di masjid, betul? Betul? Mohon maaf. Kadang juga tidak ditemukan di rumah. Kita perlu untuk introspeksi diri ayah bunda sekalian. Ternyata anak-anak kita nggak punya tempat untuk curhat, baik di rumah maupun di masjid. Akhirnya apa? Akhirnya menemukan tempat curhat yang tidak semestinya. Menemukan tempat nongkrong yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, izinkan kami untuk menghadirkan sebuah program bersama pemuda dari Al-Muttaqin untuk dunia. Dan ini sebenarnya, mohon maaf, ini sebenarnya dorongan dari para ibu-ibu Al-Muttaqin. Takbir. Jadi ibu-ibu ini pengajian 2 tahun sama Ustadz Felix Yao. Ustadz Felix bilang ke Sifrun, ke saya, ibu-ibu ini banyak maunya. Ya, ibu-ibu ini banyak maunya. Betul Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu memang banyak maunya? Takut nampaknya nih. Istrinya ada berarti ya, takut jawab ya. Oke. Ibu-ibu itu banyak idenya, tetapi kemudian membutuhkan tenaga-tenaga yang luar biasa, yaitu dari pemuda. Sama, pemuda itu butuh dukungan dari ayah bunda sekalian. Maka resting time hadir ayah bunda sekalian. Kita ingin hadir di tengah-tengah anak muda. Simpel saja. Ini menjadi wadah untuk anak muda setiap malam minggu atau malam ahad. Ya, lokasinya di Masjid Al-Muttaqin, acaranya kalau nggak di bawah di atas bersama King Sifrun dan saya. Ustadz Felix di mana? Cukup Ustadz Felix ibu-ibu aja. Ya, kalau dilihat dari umur beliau udah lewat. Ya, beliau udah lewat. Nah, malam minggu atau malam ahad, ya, dimulai dari maghrib kalau bisa berjamaah di sini. Kemudian kita sholat isya, selesai sholat isya kita mulai acaranya. Itu acara intinya ayah bunda sekalian. Ya. Nah tapi ini dia. Oke. Ini dia. Ini contohnya. Ini untuk malam minggu pekan depan. Nah pekan ini. Judulnya apa? Bunga Abadi. Apa judulnya? Iya, emak-emak gak ngerti. Ya. Yang ngerti anak muda ini judulnya. Ya. Kalau ada anak-anak kita SMP, SMA, kuliah, atau teteh-teteh, kakang-kakang semuanya,
ingin hadir silakan hadir. Ya. Silakan hadir hari Sabtu ya. Maghrib di sini atau minimal Isya di sini, ba'da Isya kita mulai acaranya bersama King Sifrun dan insya Allah juga bersama dengan saya. Ini salah satu programnya Ayah Bunda. Oke, kita lanjut. Nah, selain program malam Ahad atau malam Minggu, resting time mengajak kakak-kakak, teteh-teteh, kakang-kakang yang ingin bergabung menjadi volunteer kita. Menjadi relawan kita. Kita nyebutnya Restim. Restim. Nanti silakan barcode-nya bisa dicek. Nanti bisa dilihat di Instagram. Bisa dilihat sosial media. Ingin bergabung menjadi tim. Tim untuk apa? Tim untuk mempersiapkan kajian malam minggu. Tim untuk apa? Tim untuk menjadi pemuda yang menjalankan program ini. Ini dia program utamanya. Ini dia. Ya. Ini programnya Ayah Bunda, perhatikan. Yang pertama, kajian anak muda setiap malam Ahad. Setiap malam Minggu itu kajian kita. Setiap malam Minggu. Kalau enggak King Sifrun sama saya nanti ada bintang tamunya. Yang kedua, kita juga pengen dukungan dari Ayah Bunda. Kita akan buat sekretariat, tempat nongkrong. Nah ini Pak Nopri, Pak Sigit, saya mohon izin, Bu Uma, Ibu Bunda sekalian, ya. Kita butuh ruang sekretariat. Kita butuh base camp. Kita butuh bagaimana merancang anak-anak muda di masjid ini. Berikutnya, kita juga punya program namanya Akademi Marbot. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kita pilih. Anak-anak muda yang ingin menghafal Al-Quran. Kita minta tinggal di masjid. Setuju? Saya nggak dengar, setuju? Loh Ustadz, emang ada anak muda yang pengen tinggal di masjid? Kira-kira ada? Ada. Ya, mereka akan tinggal di masjid, mereka akan ikut ngurus masjid, mereka akan ikut ngerumat masjid, Ayah Bunda sekalian. Gak boleh membiarkan Ustadz Felix dan emak-emak dan bapak-bapak yang udah jompo ngurus masjid. Gak boleh dibiarkan. Harus ada estafet yang melanjutkan. Berikutnya, TPQ anak muda. Dari nanti yang Akademi Marbot, para hufaz, para penghafal Al-Quran, kita pilih para penghafal Al-Quran, mereka nanti kita akan buka kelas tahsin, tahfiz di Masjid Al-Muttaqin untuk anak muda dan untuk orang tua. Setuju? Saya nggak dengar, setuju? Mohon maaf, banyak di antara kita yang belum mengenal baca tulis Al-Quran, betul? Banyak di luar sana anak-anak muda yang gak bisa baca tulis Al-Quran, tapi malu mau belajar, betul? Maka kita dari Resting Time, anak-anak muda yang ngajarin Al-Quran, mulai dari Iqra, gak pakai malu Ayah Bunda sekalian. Loh Ustadz, jangan anak muda aja dong, kami ibu-ibu, bapak-bapak juga diajarkan dong. Siap. Tetapi pengajarnya nanti insya Allah anak-anak muda. Berikutnya, Nature Project. Nah, Ayah Bunda sekalian, Restim yang bergabung dalam Resting Time, kita akan libatkan membantu ibunda-ibunda. Nah, ini bunda-bunda ini kan paling suka ngurusin taman, ngurusin pohon, ngurusin alam, ya. Maka nanti pemuda-pemuda kita ikut ngurusin taman-taman dan kehidupan yang ada di Al-Muttaqin. Berikutnya, Ngaliwat Keluarga Al-Muttaqin. Ini program kita, ya. Jadi kita pengen nanti program makan bareng, Pak. Makan bareng jangan cuman bapak ibu aja, anak muda, ya. Anak mudanya yang nanti jadi panitia, Pak, jangan khawatir. Ya, bapak ibu tinggal makan, ya. Anak muda nanti yang ngerjakan, jangan khawatir, ya. Berikutnya, layanan konsultasi kehidupan. Nah, ini dia, ya. Mohon maaf, kalau tadi Ustadz Felix Sio bilang mungkin nggak di sini, tapi di kota-kota besar banyak orang, anak-anak muda ingin mengakhiri hidupnya.
Mohon izin Ustadz, saya masih ingat mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Saya masih di Malang. Ketika itu saya ngisi pengajian. Yang saya isi itu SMP. Tiba-tiba masuk SMS ke saya. Zaman itu masih SMS. Dia bilang begini, Bu. Ustadz, apa hukumnya bunuh diri? Saya nggak tahu nih yang SMS siapa. Nggak tahu. Zaman itu masih SMS. Saya bilang, hukum bunuh diri jelas dilarang dalam Islam. Mohon maaf, ini siapa ya? Dia jawab, saya bla 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 namanya, siswi kelas 2 SMP. Saya tanya balik, emang kenapa kok mau bunuh diri? Apa jawabnya? Karena saya pernah menggugurkan kandungan saya, Ustadz. Wush, la haula wala quwata illa billah. Saya tunjukkan SMS-nya ke istri saya, ayah bunda. Istri saya gemetaran luar biasa. Istri saya kebetulan jurusan psikologi kuliahnya. Dia terfikir, ya Allah, ini anak kelas 2 SMP sudah aborsi dan mau bunuh diri. Kemudian saya tanya lagi, di mana kamu menggugurkan kandunganmu? Saya bilang, karena saya pengen kejar nih kalau ada dokter yang melakukan itu. Apa jawabnya? Di kamar kos cowok saya, Ustadz. Ya, saya penasaran. Cowokmu kelas berapa? Kamu kelas 2 SMP, cowokmu kelas berapa? Apa jawabnya? Cowok saya salah satu mahasiswa di perguruan tinggi, Ustadz. Ayah bunda sekalian, maka kalau tadi King Sifrun mengatakan 98% hari ini pemuda-pemudi merasa kesepian, ayah bunda. Maka wajib masjid menjadi tempat pulang mereka. Maka wajib masjid harus menjadi tempat yang nyaman untuk mereka. Mohon maaf, Ustadz Felix, tolong kawal ibu-ibu, Ustadz. Anak muda biar kami yang kawal. Nanti kalau udah tua, anak muda kami kasih ke Ustadz Felix. Maksudnya apa? Perlu jembatan, ayah bunda. Kami perlu mendengar apa isi hati anak muda dan insya Allah kami sampaikan ke Ustadz Felix. Sebagai orang tua. Ustadz Felix sampaikan ke ibu-ibu, ke ayah bunda di kajian Senin pagi. Anak muda setiap hari apa? Sabtu malam, Minggu jam? Oke, maghrib isya di masjid. Setuju? Oke, lanjut. Kita juga ingin nanti ada angkringan masjid. Mohon izin Pak, ayah bunda, anak-anak kita yang di masjid menghafal Quran, ngurus masjid, mudah-mudahan mereka berpikir kreatif, berpikir sesuatu yang bernilai, menjadi seseorang yang mengurus masjid mandiri secara finansial, insya Allah. Terakhir, yaitu adalah harapan kita, masjid ini menjadi pusat pendidikan. Masjid ini menjadi aktivitas pendidikan. Dan insya Allah mudah-mudahan lahir tunas-tunas bangsa dari sini. Siapa tahu masjid ini lahir PAUD, lahir TK, lahir SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang mencetak kader-kader bangsa. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, kami mohon doa, dukungan ayah bunda sekalian. Dan insya Allah kami mohon juga arahan dari Ustadz Felix Xiao, dari para pengurus, ya, dari ayah bunda pengurus Masjid Al-Muttaqin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, kami mohon arahan nasihat dari Ustadz Felix Xiao untuk kami dan kita semuanya. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada hari ini. Jazakumullah khair katsir buat apapun yang sudah tadi disampaikan. Mudah-mudahan kita niatkan bahwasanya sedekah yang kita keluarkan, kita berdoa pada Allah menjadi tambahan ketaatan buat kita. Menjadi pencegah daripada musibah-musibah yang mungkin akan datang kepada kita. Dan bagi yang punya anak menjadi sesuatu yang mempermudah hidayah Allah turun kepada anak-anak kita.
bagi yang punya suami menjadi sebuah wasilah bagi Allah untuk bisa menunjuki hati suami kita agar tetap dalam kebaikan-kebaikan. Dan juga bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Bagi yang memiliki hajat-hajat, mudah-mudahan Allah senantiasa penuhi hajat-hajat kita. Dan yang terpenting Allah ampunkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah dirahmati Allah. Tadi sudah disampaikan rencana-rencana. Meskipun rencana ini banyak, tapi mudah-mudahan kita yakin bahwasanya kita bisa untuk mewujudkan itu. Karena Ustadz Maliki ini ngambil pendidikan memang ngambil kuliah memang di bidang pendidikan. Jadi di bidang sistem untuk bisa membuat kurikulum. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk menjalankan program-program kita. Karena Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat di bawah pas 2 tahun yang lalu kita pas di bawah itu punya rencana mau ke Ramadan. Bener nggak? Pas pertama kali saya ngisi di bawah. Itu kita buka rencana untuk program Ramadan. Dan kita merencanakan itu ibu-ibu kalau masih ingat 3 bulan aja. 3 bulan aja kita merencanakan untuk Ramadan pada tahun 2022 pada saat itu ya. Nah maka sekarang kita, 2023 ya. Sekarang kita masih punya waktu kurang lebih 6 bulan. Untuk menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Secara waktu harusnya kita bisa Ramadan lebih bagus daripada 2 tahun yang lalu. Harusnya. Kalau masih ingat 2 tahun yang lalu kita pengen buat program Ramadan dan kita akhirnya buat. Tahun lalu program Ramadannya masih jalan. Tahun ini kita berharap program Ramadannya bisa naik. Artinya semua orang bisa berpartisipasi. Program-program tarawih, program-program qiyamul lail itu bisa lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya. Nah, dan program-program ini sudah disampaikan. Harapan kita paling besar, Bapak Ibu sekalian, kalau saya secara pribadi dan saya sudah cerita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang buat Rasulullah hidup dalam tanda kutip itu kita. Dan yang bisa membuat Rasulullah dalam tanda kutip hilang daripada dunia ini juga kita. Yang bisa membuat Rasulullah bangga, kata Rasul sendiri itu kita. Dan yang bisa mencoreng wajah Rasulullah dari lisan Rasul sendiri mengatakan juga kita. Maka investasi terbaik bagi saya secara pribadi adalah anak-anak muda. Adalah kader. Andaikan Bapak Ibu sekalian, hari ini ada yang bilang, Ustadz Felix gak usah ngisi lagi. Biar kami aja yang ngisi. Itu saya mati ridho saya. Kenapa? Karena matinya kita bukan matinya orang-orang yang gak nyiapin generasi. Nah kita berharap kepada siapa lagi kalau bukan dari generasi dari masjid. Nah maka program-program tadi mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik. Terkhusus pada malam Ahad tadi. Nah untuk menjadi sebuah akhir daripada acara ini tentu kita menyimpan yang paling enak itu yang terakhir. Maka kita hadirkan Ustadz Israfil. Mohon ke depan Ustadz. Ayo Ustadz. Kalau ada orang berilmu terus nggak ngasih oleh-oleh bagi kita itu rasanya tidak sopan kitanya ya. Nah maka beliau bisa untuk menutup acara ini sekaligus memberikan kepada kita nasihat-nasihat diborong sekaligus doa ya Ustadz ya. Ini permintaan ibu-ibu Ustadz. Kalau nggak boleh pulang katanya Ustadz. Ahlan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum doa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul. Rasul dari kalangan kalian sendiri. Rasulullah manusia kayak kita.
Rasulullah makan, Rasulullah menikah, Rasulullah punya anak, Rasulullah ke masjid. Allah ceritakan azizun alaihi ma'anittum. Berat rasanya. Kalau ada di antara kalian yang menderita, Nabi pasti merasakan penderitaan. Jika Nabi hari ini hadir melihat teman-teman adik-adik kita di Gaza, berat rasanya. Nabi ikutan sedih mungkin melihat jika banyak anak-anak hari ini yang semakin sadis, akhlaknya semakin na'udzubillah min dzalik. Maka Allah cuma ingatkan azizun alaihi ma'anittum. Lewat masjid ini nasihat dari Ustadz Felix, King Sifrun, Ustadz Maliki. Ayo Sabtu malam Ahad hadirkan anak-anak supaya mereka peduli. Tidak hanya anak-anak yang rebahan, tidak hanya anak-anak yang cuma di rumah doang, yang mereka tak main-main keluar dari rumah, maka hari ini ajak mereka ke masjid. Azizun alaihi ma'anittum. Berat rasanya oleh Nabi SAW jika melihat ada yang menderita di antara kita. Kalau sampai ada anak-anak yang ketinggalan di neraka, pasti ibunya menderita. Sebelum Israfil lanjutkan ayat, Israfil mau nanya ibu-ibu, bapak-bapak enggak usah. Jika ada dua pilihan, jika ibu-ibu punya dua pilihan, pengen anaknya mati belum baligh masuk surga, atau anaknya besar dewasa tapi durhaka, pilih mana? Belum balik masuk mati. Pilihannya dua, anak kecil, anak ibu masih kecil, mati masuk surga, atau anak ibu besar dewasa durhaka masuk neraka, pilih mana? Mati kecil masuk surga. Andai anak ibu tahu. Gak ada ibu-ibu yang pengen anaknya durhaka. Apalagi durhaka pada Tuhannya. Makanya di Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir lagi jalan melihat anak kecil dibunuh. Nabi Musa karena memang motivasinya amar ma'ruf nahi mungkar, langsung ditegur. Kenapa Anda bunuh anak itu? Makanya dijawab oleh Nabi Khidir di ayat 80-nya dan 81, anak ini mending kecilnya mati daripada besarnya menyeret orang tuanya masuk neraka. Tapi siapa yang tahu kalau anak kita hari ini, anak-anak muda itu besarnya nanti durhaka pada Tuhannya? Siapa yang tahu anak itu akan durhaka menyakiti hati kedua orang tuanya? Maka karena anak itu sudah besar, dia tidak mati saat kecilnya, maka ada PR di sini. PR buat kita para ayah, ayo teladani Rasulullah SAW. Tadi Israfil senang mendengar Ustadz Felix cerita sesudah beliau masuk Islam, mengenal Rasulullah itu udah luar biasa. Apa yang bisa membuat kita baik pada orang tua adalah Rasulullah SAW. Apa yang bisa mengajarkan seorang Ustadz Felix saat ribut dengan istri, beliau bisa memaafkan, beliau bisa baik karena Rasulullah SAW. Maka hari ini ibu-ibu dalam pepatah kita tak kenal maka ta'aruf, ya. Maka kenal, ta'aruflah dengan Rasulullah SAW, salah satunya lewat ayat yang barusan kita baca. Yang kedua, harisun alaikum. Nabi itu kalau melihat ada orang yang kafir, Nabi pingin orang itu masuk Islam. Buktinya mana? Dua orang preman di zaman Arab jahiliyah didoakan Rasulullah. Ibu-ibu kalau hari ini dengerin cerita Pak Mulyono, pengennya diapain? Digetok. Nabi enggak. Nabi itu kalau ada yang kafir ingin diajak masuk Islam, kalau ada yang salah pengennya diluruskan, jika ada yang enggak benar diajarin. Begitu Rasulullah. Allah katakan dalam surat Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Betapa banyak orang-orang yang engkau inginkan mereka beriman, tapi mereka sendiri yang memilih kekafiran. Maka yang kedua yang bisa kita pelajari dari Rasulullah, harisun alaikum. Nabi inginkan kita selamat, Nabi inginkan kita beriman. Pokoknya kalau bisa se-Bogor Utara semuanya masuk surga. Kalau kita pingin seperti itu, akhlak Nabi sudah demikian.
Maka insya Allah anak-anak muda, walaupun dia punya anting, walaupun dia bertato, ayo hadirlah ke masjid. Itu semuanya karena kita ingin meniru akhlak Rasulullah, agar semua anak-anak muda jangan mati ketika muda, tapi biarlah sampai dewasa, tapi punya dua ciri-ciri. Yang pertama di ayat 81 Al-Kahfi, kata Nabi Khidir, Allah kami, aku, Allah juga ingin anak yang tadi dibunuh diberi ganti dengan dua cirinya. Satu, khairan minhu zakatan, yang lebih baik kesuciannya. Kata para ahli tafsir, suci itu adalah lebih takwa. Suci itu adalah dia lebih soleh. Maka dua ciri yang pertama, takwa, soleh atau kesucian jiwanya lebih baik. Yang kedua, wa aqraba ruhma, hubungan silaturahim dengan orang tuanya lebih dekat. Berarti lebih sayang pada kedua orang tua. Dua ini Allah mention, dua ini di-spill oleh ayat-ayat yang ada di Al-Kahfi. Dan ibu-ibu, bapak-bapak baca setiap Jumat. Berarti sebenarnya yang diharapkan dari anak-anak kita tuh minimal tadi. Andai anak ibu soleh, takwa, rajin ke masjid, ngajinya Masya Allah. Kemudian yang kedua, silaturahimnya dengan orang tua, baik dengan ayah ibunya, tidak durhaka. Udahlah, ayah bundanya wafatlah. Nggak ada masalah. Kenapa? Yang penting anak itu sudah memiliki dua sifat tadi. Ayat 80 dan 81 surat Al-Kahfi. Balik lagi ke At-Taubah ayat 128. Yang ketiga, bil mu'minina raufun rahim. Terhadap sesama orang mukmin ada ra'fah, ada rahmah. Tidak hanya sayang, tapi harus santun. Ada cerita di zaman cucunda Nabi, dua orang, Al-Hasan dan Al-Husain. Melihat seorang kakek tua, ternyata wudhunya enggak benar. Coba tadi ketua DKM sudah beruban, kemudian ada jemaah ngelihat wudhunya belum beres. Kalau ditegur, ya Allah Pak, ketua DKM wudhunya enggak benar. Itu pasti sedih. Tapi ternyata dua cucunda Nabi ini mengatakan apa? Kakek, bisa enggak kakek jadi juri kami? Kami berdua berwudhu, nanti kakek lihat siapa di antara kami yang wudhunya enggak benar. Kemudian keduanya berwudhu, kemudian kakek itu selesai menjadi juri, kata beliau apa? Ternyata selama ini wudhu kakek belum benar. Siapa dua ini? Siapa kakeknya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa seperti ini? Mungkin karena kakeknya, mungkin karena dua orang tuanya, dan tentu dua orang ini berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ibu-ibu sayang pada anaknya, tapi bentuk sayangnya adalah marah. Dia bilang, Papa, Mama tuh sayang sama kamu, tapi kok marah-marah? Makanya Israfil pengen tes 3 doa. Israfil pengen dengar lewat aminnya. Ya, di Tasik Israfil coba lakukan. Apa 3 doa itu? 1, ya Allah jadikanlah anak-anak, karena anak-anak waktu itu jamaahnya, jadikanlah kami anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Yang kedua, ya Allah jadikanlah kami anak-anak yang hafiz dan hafizah. Doa yang ketiga, ya Allah jadikan ayah bunda kami tidak lagi suka marah-marah. Dari 3 doa tadi, aminnya lebih kuat yang ketiga. Berarti anak-anak itu semuanya sudah merasakan marahnya ayah, marahnya bunda. Padahal dalam ayat ini nomor 1 bukan sayang, tapi santun. Makanya ra'ufah itu dimiliki oleh Allah, diceritakan di Quran, dimiliki oleh orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengaku orang-orang yang dulu dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi tidak hanya kasih tapi sayang. Kalau hari ini banyak yang katakan sayang tapi tak kasih. Buktinya sayang pada pacarnya tapi hilang. Dia ghosting. Ya, dan ini kejadian, buktinya apa? Ada 4 anak memperkosa seorang perempuan dengan alasan sayang, tapi akhirnya apa? Dia bunuh anak itu. Na'udzubillah. Dan mereka anak-anak di bawah umur. Dan 2 kasus terakhir itu membuat kita sedih. Maka lewat 128 At-Taubah barusan,
Pertama, kalau ada yang menderita, kalau ada yang sakit, kalau ada yang terzolimi, kita nggak boleh diam. Makanya Ustadz Maliki, Ustadz Sifrun, dan Ustadz Felix pingin anak-anak yang semua yang masih muda-muda di luar masjid, ayo. Mereka mungkin terzolimi oleh lingkungannya, oleh penguasanya, dan macam-macam lagi. Kita ingin ajak ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak ingin anak-anak muda itu masuk neraka. Kita tidak ingin bapak-bapak itu tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya lagi. Makanya Nabi punya sifat harisun alaikum. Ayo, kita pingin semua kita kumpul di surga. Yang ketiga, bukan rahmahnya duluan, tapi didahulukan ra'fahnya. Rauf, santun. Ketika ngajakin anak pang, bukan ditarik antingnya, bukan dicabut rambutnya, tidak. Tapi ajak dulu ke masjid. Mungkin demikian beberapa nasihat, dan kita tutup dengan sebuah doa buat ibu-ibu supaya mengingatkan kembali. Doa ini biasanya waktu kami kecil dibaca habis ngaji. Ya. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kasih sayang-Mu untuk kami, karena hari ini kami belajar Al-Quran. Karena hari ini kami mendengarkan ayat-ayat Quran diajarkan pada kami, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, karunia kasih sayang-Mu untuk kami. Dengan Engkau hadirkan ustadz-ustadz kami, menceritakan pada kami tentang Nabi kami, yang mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran imam, senantiasa di depan, membimbing kami sampai masuk surga, ya Allah. Ya Allah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid, ya Allah. Ya Allah, agar anak-anak muda khususnya hari ini di kota Bogor ini menjadi anak-anak yang terus menerus bersama Quran, menjadikan Quran sebagai imam. Bagaimana mereka bisa lama-lama di rumah-Mu, ya Allah. Bagaimana mereka bisa menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanahnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran imam, bukan menjadi makmum. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran nur, cahaya. Cahaya yang menerangi hidupnya, cahaya yang menerangi hati kami, cahaya yang menerangi rumah-rumah kami, ya Allah. Ya Allah, dalam gelap kami, terangilah kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, jika kami jatuh dalam kegelapan, maka keluarkanlah kami dengan cahaya Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran hudan, petunjuk. Mungkin kami tak tahu mau kemana arahnya, jadikanlah Al-Quran hudan bagi kami, ya Allah. Ya Allah, agar kami ketika nyasar salah arah, Quran menjadi hudan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran rahmat bagi kami. Mungkin ada yang tak suka, tak menerima nasihat kami, tapi kami yakin Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Quran penuh dengan rahmat, ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami. Hari ini Ustadz kami, Ustadz Felix sudah mengingatkan banyak tentang Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, hari ini Ustadz kami sudah mengingatkan tentang siapa sosok yang suci, sosok yang mulia. Ya Allah, jadikanlah Nabi ini agar kami terus mengingatnya. Zakirna, ingatkanlah kami, ya Allah. Dengan kami mengingat Nabi, dengan kami mengingat beliau, kami ingat Engkau, ya Allah. Dengan kami mengingat beliau, ya Allah, kami belajar akhlaknya dari Quran, kami tahu bagaimana kami seharusnya, ya Allah. Zakirna, zakirna, ya Allah. Ingatkanlah kami lewat Al-Quran, lewat sunnah-sunnah Nabi. Karena selama ini mungkin lupa kami, ya Allah. 79 tahun lupa kami baca Quran. Lupa kami tentang akhlak Rasulullah yang Engkau sebutkan dalam Quran, ya Allah. Zakirna minhu ma nasina, alimna minhu ma jahilna. Ajarkanlah kami Quran, ya Allah. Selama ini kami jahil, tak tahu apa-apa. Quran kami biarkan, rumah-Mu kami tinggalkan, ya Allah. Alimna minhu ma jahilna.
Ya Allah, warzuqna tilawatahu, berikanlah kami rezeki, tidak hanya materi, tidak hanya uang, tidak hanya harta. Ya Allah, rezekikan untuk kami agar setiap siang, malam, sepanjang hari kami bisa membaca Quran, agar kami bisa menjadikan Nabi sebagai teladan, hari-harinya dibimbing oleh Al-Quran. Ya Allah, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah. Jadikanlah Al-Quran yang akan membela kami, ya Allah. Ya Allah, nanti kelak kami dikubur, agar Quran menerangi kuburan kami, agar luas kubur kami karena Al-Quran yang hari ini kami pelajari, ya Allah. Ya Allah, kelak nanti di hari kiamat, orang-orang kesulitan, orang-orang semuanya ketakutan, tenang, kami dibikin oleh Al-Quran yang hari ini kami pelajari, ya Allah. Ya Allah, kelak nanti di padang mahsyar seluruh manusia kepanasan, Engkau jadikan Quran naungan bagi kami, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami baca Al-Quran agar kelak Quran menjadi syafaat untuk kami di hari kiamat. Ya Allah, ketika nanti kami melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam, agar Quran menuntun kami sampai ke surgamu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Al-Quran adalah akhlak Nabi kami. Sesungguhnya lembaran-lembaran Quran tidak hanya kertas, melainkan adalah Rasulullah, Nabi kami yang berjalan, ya Allah. Ya Allah, agar Quran yang hari ini kami pelajari membuat kami dimuliakan oleh Engkau ketika kami masuk ke dalam syurgamu. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Ya Allah, mungkin saat kami galau, selama ini bukan Quran yang membuat kami tenang, agar sesudah ini nanti bikin kami tenang karena kami belajar Al-Quran. Bikin kami tenang karena kami mengaji, membaca Quran di rumahmu, ya Allah. Ya Allah, kami galau, kami sedih, kami takut, bikin kami tenang. Bikin kami tenang, ya Allah, karena Al-Quran, ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Gelap hidup kami, bingung mau kemana kami, agar Quran menjadi petunjuk cahaya yang menunjukkan pada kami arah yang sesungguhnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah guru-guru kami, Ustadz Felix Syah, Ustadz Maliki, Ustadz Sifrun, semuanya, ya Allah, menjadi orang-orang yang istiqamah mengajarkan Al-Quran pada kami. Jadikanlah kami semuanya orang-orang yang sabar menghadapi guru-gurunya, ya Allah. Ya Allah, itulah doa-doa kami hari ini, agar anak-anak kami khususnya mereka terjaga, mereka besar tumbuh dengan Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair buat Ustadz Israfil yang sudah memberikan kita nasihat, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kepada kita, menambahkan kepada kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta ini menjadi dasar daripada perjalanan kita yang berikutnya. Ahlan wa sahlan.